dinikmati di mana saja kamu berada. Caranya, install aplikasi Kugo di handphone Android kamu. Setelah selesai, aktifkan Kugo dan di menu pelanggan, klik tombol nonton gratis. Lalu cari dan klik logo RCTV. Mudah bukan? RCTV Langka Padane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Kembali saya Afif Rifai hadir di hadapan Anda di program Selamat Pagi Cirebon edisi hari ini Kamis 24 Oktober 2019. Pemirsa, untuk Anda yang saat ini tengah bersiap-siap menuju ke tempat aktivitas Anda, mohon untuk kembali mengecek surat-surat kelengkapan kendaraan Anda. Apakah sudah lengkap atau belum? Dan juga pemirsa, dimohon Anda untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4 karena suasana jalan saat ini ada yang ramai lancar, padat merayap, dan macet. Dan pemirsa, tim kami sudah mempersiapkan beberapa berita yang menjadi pilihan di pagi hari ini. Berita-berita apa saja yang tersaji, baik dari Ciayu, Majakuning, Tegal, dan Brebes. Kemudian berita-berita yang tersaji baik di Koran Juara, Koran Radar Cirebon, dan koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu Koran Rakyat Cirebon. Berita-berita apa saja yang tersaji di headline ataupun di halaman utama, baik berita-berita dari seputar politik, politik nasional maupun dari Ciayu, Majakuning. Kemudian juga berita-berita yang lain, Anda juga bisa membaca halaman demi halaman di kedua koran tersebut. Ada halaman olahraga, ekonomi, bisnis, pro bisnis, kemudian juga insiden 24 jam agar Anda tidak ketinggalan dan kehilangan informasi. Dan pemirsa juga bisa mengakses terus, mengklik radarcirebon.com ya, berita-berita apa saja juga yang tersaji, berita-berita update juga dari wilayah Ciayu, Majakuning, dan juga berita-berita nasional semua tersaji di radarcirebon.com. Untuk melengkapi berita-berita Anda di hari ini ya, Anda juga bisa mengakses baik ini pemirsa di Radar Cirebon televisi, kemudian juga Radar Cirebon, kemudian di Koran Rakyat Cirebon dan juga radarcirebon.com. Pemirsa, di pagi hari ini yang nanti akan didiskusikan, dan ini pernah diberitakan di Koran Radar Cirebon beberapa hari yang lalu, ya, ini menipisnya guru bahasa daerah. Nah, ini pemirsa nanti akan saya hadirkan di pagi hari ini. Ada praktisi pendidikan dan juga pengurus Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis APKS PB PGRI ya. Nah, nanti pemirsa di pagi hari ini yang akan didiskusikan mengenai ini pemirsa banyak sekali dikeluhkan di hampir setiap daerah mengenai langkanya ataupun menipisnya guru bahasa daerah. Ya, hal ini akibat dari apa nih pemirsa? Nanti akan kita diskusikan di pagi hari ini. Dan apakah hal ini juga terjadi di daerah-daerah yang lain ya? Kemudian di daerah di Kabupaten Cirebon juga mengalami serupa, yakni ini sangat sulit sekali untuk mencari guru bahasa daerah ya. Dan juga ada keluhan, ini juga jangan sampai nanti kita mempelajari bahasa daerah, kita ini harus sampai ke luar negeri pemirsa. Padahal itu adalah bahasa kita sendiri yang tiada lain adalah bahasa lokal dari masing-masing daerah. Nanti akan didiskusikan di pagi hari ini. Berikut ada sejumlah informasi diantaranya. Operasi Zebra Lodaya tahun 2019 digelar selama 14 hari. Masyarakat diminta taati aturan dan lengkapi surat-surat kendaraan. Apel gelar pasukan Operasi Zebra Lodaya 2019 digelar di halaman Mapolresta Cirebon yang dipimpin langsung oleh Kapolres Cirebon Kota AKBP Roland Ronaldi Rabu pagi. Operasi Zebra Lodaya 2019 dilaksanakan serentak selama 14 hari
dari mulai tanggal 23 Oktober hingga 5 November 2019. Dalam amanatnya, Kapolresta mengatakan OPS Zebra 2019 ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas, guna mewujudkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas. Roland menghimbau kepada seluruh masyarakat agar bersama-sama menjaga diri sendiri. Pasalnya, apapun yang dilakukan di jalan akan sangat berpengaruh akan keselamatan bagi diri sendiri dan keselamatan orang lain. Sehingga masyarakat diminta mentaati peraturan dan melengkapi surat-surat berkendara seperti SIM dan STNK. Apapun yang kita lakukan di jalan itu tentunya akan sangat berpengaruh baik diri sendiri, keselamatan diri sendiri maupun keselamatan pengguna jalan lainnya. Sehingga taatilah peraturan dan tata tertib yang ada, lengkapilah surat-surat berkendaraan, kemudian berhati-hatilah dalam berkendara. Terdapat 9 sasaran prioritas selama operasi, di antaranya pengendara tidak menggunakan helm, pengemudi roda 4 tidak menggunakan sabuk pengaman, berkendara melebihi kecepatan batas maksimal, melawan arus, berkendara di bawah pengaruh alkohol atau narkoba. Wahyu Ibisana, RCTV Cirebon. Informasi selanjutnya pemirsa masih tentang operasi Zebra Lodaya 2019 dan pemirsa berikut informasi selengkapnya. Operasi Zebra Lodaya tahun 2019 kedepankan pola humanis dalam penindakan. Satlantas Polres Cirebon kembali menggelar operasi Zebra Lodaya tahun 2019. Di Jalan Pantura Plumbon, Kabupaten Cirebon, petugas gabungan Satlantas, TNI, Dishub, dan Bapenda wilayah Cirebon memberhentikan satu persatu kendaraan yang melaju menuju arah Cirebon. Dalam operasi ini, Kapolres Cirebon menegaskan akan menyasar pengendara yang melanggar aturan lalu lintas. Mulai dari tidak menggunakan helm, tidak melengkapi surat jalan kendaraan maupun pribadi, serta bermuatan lebih dari kapasitas dan membawa senjata tajam juga berkendara dalam keadaan mabuk. Keliling ya. Jadi untuk sasarannya ada beberapa sasaran, pertama pengguna tidak menggunakan helm, melanggar peraturan ataupun arus lalu lintas, terus strobo, ya, SIM ataupun surat-surat lainnya mati seperti SIM dan pajak, dan ada beberapa lagi pelanggaran sesuai dengan undang-undang lalu lintas. Dalam operasi yang akan berlangsung hingga 2 pekan mendatang ini, petugas akan menindak pengendara dengan cara humanis. Hal itu agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat serta minimalisir angka kecelakaan lalu lintas. Namun demikian, hingga saat ini data kecelakaan masih cukup tinggi akibat kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan lalu lintas. Sementara itu, dalam operasi di hari pertama ini tidak sedikit kendaraan yang terpantau menghindar dan berbalik arah. Sudedi Rasmadi, RCTV Cirebon. Berikut saya bacakan berita di halaman utama atau di headline Koran Radar Cirebon edisi Kamis di hari ini 24 Oktober 2019 dan diturunkan di halaman utama Koran Radar Cirebon hari ini. Perintah pertama Jokowi untuk Kabinet Indonesia Maju. Jangan korupsi, itu pemirsa. Kemudian dikaitkan dengan TB Hasanuddin, Jaksa Agung, kami profesional. Kemudian ada catatan dari Pak Dahlan Iskan, pemirsa di halaman utama Koran Radar Cirebon hari ini, kabinet bagus. Ya, kemudian ini pemirsa ada juga cerita lain berkaitan dengan dipercayanya ya Jaksa Agung ST Burhanuddin ini pemirsa. Kemeja batik itu hingga sekarang masih ada. Ini kesan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cirebon ya M. Syarifuddin pada Jaksa Agung ST Burhanuddin. Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama Koran Radar Cirebon edisi hari ini. Dari halaman Metropolis ya, dari Kota Cirebon. Selanjutnya di tangan Wali Kota. Masing-masing posisi sisakan 3 kandidat. Kemudian ini pemirsa koordinasi layanan publik Duta Pemerintah Daerah yang ditawarkan para kandidat Eselon 2. Ini bagian pertama, silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman Metropolis Kota Cirebon. Dari halaman Kabupaten Cirebon. Pemirsa, 2 kubu cari jalan rekonsiliasi.
beredar informasi karena masih ragu Ketua DPRD belum tanda tangan SK susunan alat kelengkapan Dewan. Ya, kemudian minim inovasi, Jembatan Cihoy batal jadi lokasi wisata. Suhu udara status waspada, himbau masyarakat agar berhati-hati. Itu dari halaman Kabupaten Cirebon. Kemudian dari halaman utama koran Rakyat Cirebon, koran politik terbesar di Jawa Barat ya. Rumah sakit daerah Gunung Jati sering telat ajukan klaim, ini tanda tanya, terkait sangkalan BPJS Kesehatan. Direksi enggan berkomentar. Kemudian pemerintah kota dilarang kelola jamkes di luar skema JKN. Ya, kemudian Jaksa Agung itu SMP di Majalengka sering pulang ke Talaga untuk ziarah ke makam orang tua. Ya, kedua kubu akan rekonsiliasi. Ini yang terjadi pemirsa dinamika di Gedung Wakil Rakyat di Kabupaten Cirebon. PDI Perjuangan dan Partai Gerindra minta legalitas AKD. Itu pemirsa berita-berita yang tersaji baik di koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon edisi hari ini. Agar Anda tidak ketinggalan dan kehilangan informasi, Anda bisa membaca halaman demi halaman di kedua koran tersebut. Dan bagi pemirsa yang ingin berlangganan koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa, di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa di pagi hari ini yang akan didiskusikan ini mengenai menipisnya guru bahasa daerah. Ini pemirsa, dan ini banyak sekali dikeluhkan. Nah, kenapa demikian pemirsa? Untuk mengurai apa yang tadi saya sampaikan bersama saya di pagi hari ini, saya hadirkan ada praktisi pendidikan di sebelah saya, ada Muhammad Ru'yat Zain MPD, biasa dipanggil dengan Kang Zain. Selamat pagi Kang Zain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang Zain? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih Kang Zain sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, di sepanjang acara ini saya mengundang Anda, silahkan Anda bisa bergabung, Anda nanti bisa di 0231 482138. Pemirsa juga bisa untuk memberikan pendapat dan pertanyaan ini melalui SMS atau ke nomor WA yang ada di layar kaca RCTV. Saya ke Kang Zain. Kang Zain, beberapa hari yang lalu, beberapa waktu yang lalu diberitakan di koran Radar Cirebon ya bahwa ini menipisnya guru bahasa daerah, dan ini banyak dikeluhkan. Salah satunya adalah di Kabupaten Cirebon ya, sangat sulit ini sekolah-sekolah mencari guru bahasa daerah. Mengapa demikian, Kang Zain? Baik, terima kasih. Sebelumnya, sebelum merangkak ke sana, saya mengucapkan dulu selamat atas pelantikan beberapa kabinet, khususnya di bidang pendidikan, yaitu Pak Nadiem Anwar Makarim. Dan terima kasih kepada Prof. Muhadjir Effendi yang selama ini begitu luar biasa dekat dengan guru atas perjuangannya, walaupun sekarang berbeda porsi ya. Baik, kembali lagi kepada tema bahwa menipisnya. Kalau kata menipis itu, kalau saya analogikan ke bahasa Cirebon, menipis itu berarti kan landasannya awalnya ada, tebal. Itu betul. Ya. Tapi sebetulnya bukan menipis kalau bahasa Cirebon. Bahkan nggak ada. Tidak ada. Ini karena apa? Karena memang kesiapan perangkatnya yang belum siap. Pemerintah dalam kurikulum mewajibkan untuk bahasa daerah untuk muatan lokalnya, walaupun untuk di Jawa Barat ada opsional, bisa bahasa Sunda maupun bahasa Cirebon. Kalau bahasa Sunda is okay, banyak yang dibanjiri oleh mahasiswa, output mahasiswa ya dari salah satunya dari Universitas Pendidikan Indonesia. Tapi kalau bahasa Cirebon sama sekali nggak ada. Tidak ada ya. Nggak ada sama sekali. Itulah yang kami juga khawatirkan bahwa jangan lupa adanya Indonesia itu dari seluruh daerah, perkumpulan daerah bersatu untuk menyatakan menjadi NKRI. Maka kemudian ada budaya di situ. Salah satunya adalah bahasa. Nah, bahasa ini ketika memang tidak tersambungkan, maka semua akan musnah. Akan hilang ya? Akan hilang, punah, gitu. Akan punah. Karena apa? Kembali lagi bahwa mau tidak mau, suka atau tidak suka, diakui atau tidaknya bahwa di Cirebon khususnya masih banyak para orang-orang tua dulu, dalam arti kata, masyarakat yang belum lancar bahasa Indonesia, masih menggunakan bahasa Cirebon. Disitulah ada kesalahpahaman antara mendidik kaitannya dengan pendidikan terhadap anak, gitu ya. Jadi
seperti saya sering katakan bahwa komunikasi itu kan kesalahpahaman itu kan akibat komunikasi yang kurang sehat dua arah ya. Nah, maka kemudian bahasa Cirebon ketika memang tidak ada tanda petik ya. Kalau kita bisa baca guru SD, mohon maaf, guru SD itu untuk bahasa Cirebon itu kan guru umum. Dari bahasanya, dari itu bukan khusus guru bahasa Cirebon gitu. Bukan, nggak ada. Karena Jadi guru kelas maksudnya. Iya. Guru kelas. Betul. Karena outputnya nggak ada. Nah, tidak heran ketika mohon maaf ya saya tidak melemahkan teman-teman pendidik ya yang pintar bahasa Cirebon, tapi kebanyakan di daerah di kita ini berbagai kecamatan itu kan ada dua pilihan. Di situ ada bahasa Cirebon dan ada bahasa daerah, dan ada juga yang di daerah tertentu dia bahasa Sunda tapi di situ ada diwajibkan bahasa Cirebon. Dia tidak paham. Nah, maka ketika tidak paham gimana maksudnya? Bahasa Cirebonnya secara umum ya. Maka kemudian jangan salahkan ketika peserta didik akhirnya melontarkan bahasa-bahasa yang kurang pas, tidak sesuai dengan bahasa yang kita agungkan, yaitu bahasa Cirebon yang begitu sangat indah menurut saya. Gitu. Nah, maka kemudian perangkat itulah yang harusnya dalam arti kata disiapkan. Pemerintah belum menyiapkan itu. Dalam hal ini dinas pendidikan? Bukan hanya dinas pendidikan, tapi pemerintah atas. Logikanya gini, jangan salahkan kemudian ketika universitas atau perguruan tinggi akhirnya jadi pragmatis. Kenapa? Mereka tidak akan membuka mungkin ibaratnya mata kuliah sastra Cirebon karena memang kurang minatnya. Peminatnya kurang. Peminatnya kurang. Nah, oke, tahan dulu nih, peminatnya kurang nih pemirsa. Sastra Cirebon mengapa demikian? Tahan dulu Kang Zen. Siap. Dan pemirsa, Selamat Pagi Cirebon akan segera kembali sesaat lagi. Perumahan Grup Pondok Mutiara, hunian sehat, nyaman, berkualitas. Berlokasi di kawasan setara real estate dengan sistem klaster. Pondok Mutiara Tegal Sari. Pondok Mutiara Kegunung. Mutiara Kebang. Terletak di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau. Spesifikasi teknis menggunakan bahan-bahan bangunan berkualitas. Fasilitas memadai. Air bersih. Dan bebas banjir. Segera hubungi kantor pemasaran marketing kami di Perumahan Grup Pondok Mutiara. Pondok Mutiara, Perumahan Impian. My Bio Susu Kolostrum adalah susu rendah lemak dengan kandungan kolostrum dan kalsium. Kolostrum adalah cairan prasusu yang dihasilkan oleh kelenjar mamalia pada 16 jam pertama. My Bio Susu Kolostrum mempunyai banyak faktor yang baik untuk tubuh, yaitu faktor yang berfungsi menjaga daya tahan tubuh, pertumbuhan, dan nutrisi.
Jaga daya tahan tubuh selama menunaikan ibadah haji dan umroh. Dengan minum MyBio susu kolostrum 2 kali sehari, pagi dan malam. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di segmen ini saya sudah membuka pemirsa untuk bergabung di 0231482138. Pemirsa juga bisa untuk memberikan pendapat dan pertanyaan ini mengenai menipisnya guru bahasa daerah. Silakan Anda bisa bergabung, Anda juga bisa menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh narasumber di pagi hari ini. Kang Zen, sudah ada 2 SMS yang masuk, di antaranya, selamat pagi Cirebon, guru bahasa daerah bukan hanya menipis, tapi langka, terutama di SD, katanya Kang Zen. Betul. Nah, ini satu lagi SMS yang masuk. Selamat pagi Mas Afif Rifai, ini dari pemirsa di Kelangenan, berpendapat bahwa ini anak cucu kita, ini jangan sampai nanti belajar bahasa daerahnya ini ke negara lain. Ini sangat menyedihkan. Kok bahasa daerah sendiri kok tidak tahu, terutama ini untuk anak-anak sekarang ya. Anak-anak sekarang katanya ini banyak yang tidak tahu dan tidak mengerti tentang bahasa daerahnya, terutama kromo inggil katanya. Nah itu SMS dari Kelangenan, Kang Zen. Nah itu ada pemirsa yang bergabung dulu, Kang Zen ya. Saya sapa dulu nih. Halo. Halo. Halo, selamat pagi Cirebon. Selamat pagi Cirebon. Dengan suara yang khas ini. Iya. Iya, dengan Bunda Indra. Silakan Bun. Iya. Assalamualaikum Kang Zen. Zain ya. Ya, waalaikumsalam Bunda Indra. Sehat, Bun? Sehat, Ta, Bun. Alhamdulillah sehat. Iya, ya ini juga pendidik juga ini Bunda Ya. Indra itu. Iya, silakan Bun. Ya, memang prihatin sekali ini khususnya bahasa Cirebon ya. Karena kalau bahasa Sunda, Bunda lihat untuk se-Jawa Barat sih masih hidup dalam tanda kutip begitu, ya, yang hampir, ya. Nah, sepertinya kalau di tiap SD gitu, SMP, SMA itu ada diwajibkan lah. Kalau kesenian begitu menyanyikan lagu-lagu Cirebon atau mengadakan sandiwara kecil dari SD itu ya yang seperti kalau orang sini bilang masres gitu. Masres, sandiwara. Sandiwara, masres. Iya. Itu mungkin juga membangkitkan minat anak-anak untuk belajar bahasa Cirebon. Kemudian kenapa guru bahasa Cirebon juga menipis? Karena memang kalau lulusan guru bahasa Cirebon mau mengajar di mana itu kalau mau jadi ASN. Nah, sekarang kalau sedikitlah dari perguruan tinggi juga berkorban dalam tanda kutip. Buat beasiswa untuk para mahasiswa yang belajar bahasa daerah hingga S2. Mungkin itu membangkitkan juga minat para calon gurunya ya. Terima kasih. Terima kasih Bunda Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan silakan Kang Zen, itu ada 2 SMS yang masuk dan ini satu lagi SMS yang masuk, nanti akan saya baca lagi. Kang Zen silakan tadi menanggapi Bunda Indra dan juga beberapa SMS yang masuk. Ini ada juga SMS yang bagus Kang Zen ya, bahwa ini jangan sampai nanti anak-anak generasi mendatang ini belajar bahasa daerah itu sampai ke negeri Belanda dan yang lainnya, katanya Kang Zen. Silakan Kang Zen. Baik. Ya, betul apa yang saya katakan dari awal bahwa kita kan tadi kalau melihat judul atau tema yang ada, bahwa kata menipis itu kan ibarat kata kekurangan atau lebih sedikit akhirnya. Secara semiotik itu jelas kalau dibaca seperti itu ya. Tapi
Betul, kalau bahasa Cirebon saya bilang dari awal bahwa tidak ada sebetulnya. Tidak ada. Tidak ada. Saya tidak pernah melihat dan mendengar bahwa ada lulusan sastra Cirebon di universitas seluruh Indonesia bahkan. Khususnya di Cirebon. Mengapa demikian? Mungkin sekali lagi apa yang saya coba masuk untuk menjawab dengan Bunda tadi, dan terima kasih Bunda sangat konsisten terhadap pendidikan, luar biasa, itulah senior saya yang sangat luar biasa menurut saya. Kenapa tadi saya katakan bahwa akhirnya gitu kan universitas atau perguruan tinggi menjadi pragmatis. Karena memang outputnya ketika dikeluarkan mahasiswa anggaplah sastra Sunda mau kemana larinya? Siapa yang membutuhkan? Lalu nanti formasinya bagaimana? Secara umum, guru umum saja sulit sekali untuk masuk, apalagi bercita-cita ingin menjadi ASN seperti itu ya. Nah itulah kenapa saya bilang perangkat-perangkatnya belum dipersiapkan oleh pemerintah. Perangkat apa gitu Kang Zen? Perangkat begini, dari kurikulum kan diwajibkan tadi. Diwajibkan muatan lokal yaitu bahasa daerah. Kalau di Cirebon sendiri berarti bahasa Cirebon ya? Oke, di Cirebon sendiri ada 2, atau di Jawa Barat ada 2. Di Cirebon ya khususnya, itu opsional memang. Ada bisa memilih bahasa Sunda, bahasa Cirebon. Tapi kemudian kalau untuk khususon di Cirebon, sejatinya bahasa Cirebon lah yang paling wajib. Cuma pertanyaannya gurunya dari mana? Iya. Ada nggak lulusan bahasa itu Cirebon? juga banyak, itu juga dikeluhkan oleh Dinas Pendidikan ya. Betul, ya, betul. Pendidikan Ya itu artinya apa? Sekarang apakah pemerintah menyediakan satu perangkat atau nanti guru bahasa Cirebon ini akan dijadikan apa? Perangkat itu dalam arti kata nanti ke depannya akan menjadi ASN kah atau apa? Paling tidak begini, itu harus ada ibaratnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan kabupaten kota mungkin, khususnya di kabupaten kota, bagaimana caranya untuk meningkatkan bahasa daerah masing-masing. Karena apa? Seluruh Indonesia mungkin ada 724 bahkan lebih bahasa daerah. Bagaimana kalau hilang? Kalau punah gitu. Kalau punah, bahkan kalau memang pendidikan stagnan seperti ini yang tidak mengutamakan bahasa daerah bisa jadi punah. Itu yang sangat berbahaya. Karena jangan lupa bahwa di dunia memandang Indonesia itu dari keragaman. Salah satunya bahasa. Bahasa ya. Bahasa betul. Maka hargailah. Gimana kita bisa maju ketika bahasa sendiri saja tidak dihargai. Seperti itu. Nah maka kemudian memang betul apa yang dikatakan Bunda. Sejatinya perguruan tinggi mau dalam arti kata berkorban untuk membuka jurusan sastra bahasa, khususnya bahasa Cirebon. Baik, Kang Zen, yang dikhawatirkan nantinya juga ini katanya untuk generasi yang akan datang ini belajar sampai ke negara lain gitu ya, dan ini yang sangat dikhawatirkan begitu Kang Zen. Dan menurut Kang Zen, apa sih langkah-langkah baik strategis taktis yang harusnya dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini, terutama kalau di Cirebon ya pemerintah Kabupaten Cirebon, di kota pemerintah kota gitu ya, di Kuningan pemerintah Kabupaten Kuningan, agar bahasa daerah yang menjadi kebanggaan daerah masing-masing ini tidak punah gitu Kang Zen? Baik, sebetulnya sederhana, yaitu adalah kemauan. Baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Bagaimana kemauannya? Kadang-kadang, mohon maaf, pendidikan itu dijadikan nomor sekian. Padahal di dunia manapun pendidikan adalah nomor satu. Karena itu kan peningkatan SDM. Maka kembali kepada bahasa daerah. Solusinya sederhana sebetulnya. Ajak semua komponen, baik universitas-universitas atau fakultas-fakultas yang ada di daerah untuk membuka ruang tadi, membuka mata kuliah atau semacam kursus bahasa Cirebon, agar bahasa Cirebon itu tidak punah, dan tempatkanlah dan manusiakanlah guru-guru yang tanda petik dia bisa atau berkenaan dengan jurusan tersebut. Jangan kemudian hanya sebagai nempel untuk rutinitas atau kewajiban untuk ada saja di kurikulumnya, yaitu muatan lokal bahasa Cirebon, tapi tidak diperhatikan seperti itu. Nah ke depan mudah-mudahan ada guru khususon dalam arti kata tadi, kalau bahasa Sunda saya kira sudah ada ya, guru bahasa Sunda ya. Bahasa Cirebon ini, bahasa Cirebon secara mikro di kita memang belum terstruktur dengan baik, maka masih bebas
masih guru apapun bisa masuk ke situ. Sedangkan saya yakin baik tadi dialeknya atau apapun itu tidak semua memahami bahasa Cirebon. Itulah yang harus kita gunakan. Baik. Oke, tahan dulu Kang Zen, dan ini ada beberapa lagi SMS yang masuk, dan pemirsa Selamat Pagi Cirebon akan segera kembali, tetap di RCTV. Pakai Mandiri Syariah Mobile, fiturnya lengkap, bisa transaksi, berbagi, dan beribadah. Semua lebih mudah, hidup jadi berkah. Bingung cari usaha atau takut rugi? Kini hadir ternak lebah kelanceng MBM. MBM hadir sebagai solusi untuk Anda. Dengan program kemitraan MBM, satu stup dibeli dengan harga 1,2 juta rupiah. Setelah 4 bulan panen, dibeli MBM dengan harga 1,6 juta rupiah. Jadi, Anda akan mendapatkan profit sebesar 400.000 rupiah. Dapatkan lebah kelanceng MBM di alamat berikut atau di nomor telepon Bed tipe Impresa paket latex adalah sebuah inovasi terbaru spring bed vakum, membantu menjaga kesehatan tulang belakang Anda sehingga menambah kenyamanan tidur Anda. Harga sangat ekonomis dan bergaransi 15 tahun. Pengobatan klinik Nusantara berada di lokasi yang mudah diakses. Bagi Anda yang berlokasi dari arah kota, kurang lebih 50 meter setelah Rumah Sakit Pertamina. Dari arah Indramayu, sebelum Rumah Sakit Pertamina, kurang lebih 50 meter langsung sebelah kiri. Klinik Nusantara, solusi kesembuhan Anda. Bagi Anda penderita wasir atau ambeien, jangan ragu lagi untuk datang ke pengobatan klinik Nusantara dengan tempat yang higienis dan berada di bangunan ruko lantai 2. Pengobatan wasir Nusantara, solusi pengobatan wasir Anda tanpa operasi, tanpa efek samping, dan dijamin aman. Mau umroh? Pastikan izinnya. Juga travelnya. Nur Alia pilihannya. Penyelenggara resmi ibadah haji dan umroh. SK 181 tahun 2016. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa saksikan kontes bintang Cirebon Katon mulai tanggal 21 sampai tanggal 26 Oktober 2019. Hanya di RCTV Langka Padane. Kabupaten Cirebon Katon. Kabupaten Cirebon Katon. Kabupaten Cirebon Katon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa, dan di segmen ini saya juga hadirkan satu lagi narasumber pemirsa, yaitu Kang Toto Haryanto SPDMM ya, pemerhati pendidikan dan juga sekretaris PGRI Kota Cirebon. Selamat pagi Kang Toto. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang Toto? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke, terima Baik. kasih juga sudah hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, di segmen ini saya juga masih mengundang Anda, silahkan Anda bisa bergabung kembali. Anda bisa di 0231 48 21 38. Silakan Anda pemirsa, Anda bisa untuk mengomentari apa yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber berkaitan dengan menipisnya guru bahasa daerah. Silakan Anda bisa SMS atau ke nomor WA yang ada di layar kaca RCTV. Ini ada dua lagi SMS yang masuk. Ini Kang Zen dan juga Kang Toto, saya baca dulu ya. Siap. Ini SMS-nya. Selamat pagi Cirebon, untuk narasumber. Ini kebetulan saya sebagai seorang guru, apa yang mesti dilakukan oleh kami sebagai guru terhadap menipisnya guru bahasa daerah katanya. Apa yang mesti dilakukan ya? Karena ini sangat mengkhawatirkan katanya Kang Zen ya. Saya ke Kang Toto dulu nih. Kang Toto, kalau di Kota Cirebon, Kang Toto sebagai sekretaris PGRI juga, PGRI Kota Cirebon berkaitan dengan menipisnya guru bahasa daerah. Dan ini mengkhawatirkan tidak di kota juga gitu, Kang Toto, berkaitan dengan bahasa daerah, dalam hal ini bahasa Cirebon. Silakan Kang Toto. Terima kasih, selamat pagi pemirsa RCTV dimanapun berada. Atas pertanyaan moderator terkait dengan kondisi Kota Cirebon yang memang sampai saat ini sangat kurang. Oh, sangat kurang. Sangat kurang. Ada tapi kurang gitu Kang Toto ya? Ada tapi kurang. Dan ini terjadi sebetulnya sudah 3 tahun yang lalu. Oh, 3 tahun yang lalu. Ya, sehingga ada beberapa teman-teman di lapangan yang memang bukan sarjana bahasa daerah, tapi dipaksa mengajar bahasa daerah. Bahasa daerah. Guru kelas gitu? Guru kelas. Guru kelas, bukan Iya. bukan spesialisasi guru bahasa Bukan. Cirebon gitu. Ya, hanya memang sudah ada upaya-upaya dari pemerintah daerah terkait dengan model case program, kaitan dengan penguatan guru bahasa daerah yang memang berasal dari guru kelas. Guru kelas gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua juga ada upaya-upaya dari kami di tingkat PGRI Kota Cirebon itu bahwa ada kegiatan-kegiatan MGMP yang memang Musyawarah guru mata pelajaran ya? Ya, MGMP dan KKG yang terkait dengan bahasa daerah. Misalnya apa gitu? Misalnya apa Kang Toto? Misalnya musyawarah guru mata pelajaran. Mata pelajaran bahasa daerah ada. Misalnya apa gitu? Ada. Seperti misalnya dia mengadakan workshop, mengadakan pelatihan terkait dengan pengajaran bahasa daerah di Kota Cirebon. Begitu. Hanya memang saya masih meyakini bahwa jumlah itu masih sangat minim. Nah, ini kan bahasa daerah itu erat kaitannya, gitu ya? erat kaitannya dengan kearifan lokal. Kearifan lokal wisdom. Iya. Betul. Nah, ini yang harus memang dikuatkan oleh kita sebagai guru. Baik. Yang sebetulnya memang bukan tanggung jawab guru saja, tapi tanggung jawab semuanya. Semuanya. Baik, oke, tahan dulu nih. Gitu Kang Toto, dan saya baca satu lagi, ini SMS yang baru masuk. Ini dari pemirsa di desa, ada lagi pemirsa yang bergabung ya, Kang Toto dan juga Kang Zen. Sapa dulu nih. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Kang? Sarang Kang Abbas Teng Cangkol. Kang Abbas Teng Cangkol. Mangga, Kang Abbas Teng Cangkol pengen atau ingin menyampaikan apa nih Kang Abbas di Cangkol? Mangga, Kang. Ya ampun. Sing pun nami buat nonton suara-suara bahasa Jawa, bahasa Cirebon asli. Iya, Karena betulan promo inggilnya betul ya. Promo inggil katanya. Jadi saya di setiap RT atau apa RT di Baik. Baik. Terima kasih Kang Abbas. Terima kasih.
Waalaikumsalam. Kang Abbas di warahmatullahi Cangkol, wabarakatuh. katanya ini sudah lama ingin mendengar bahasa Cirebon, terutama Kromo Inggil itu ya, yang sekarang memang yang tadi dari awal Kang Jen ya ini banyak dikeluhkan, ini mengalami pergeseran dan juga terutama gurunya ini kekurangan itu. Dan saya baca satu lagi nih SMS yang masuk dari pemirsa di Desa Slendra, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon. Kalau saya berpendapat, saya juga seorang guru, ini lagi nonton Selamat Pagi Cirebon di salah satu SD gitu ya, ini berpendapat bahwa bahasa Cirebon mengalami pergeseran, terutama anak-anak muda saat ini. Anak-anak remaja pun juga sama. Saya yakin banyak dari mereka yang sudah tidak mengenal bahasa Cirebon asli Kromo Inggil itu ya. Dan ini harus kembali diajarkan. Ini tanggung jawab kita semua. Nah, Kang Jen, silakan Kang Jen. Tadi mengomentari beberapa SMS yang saya bacakan. Kemudian tadi ada Kang Abbas di Cangkol, Kota Cirebon, dan juga langsung ini menyambung dari Kang Toto tadi. Silakan Kang Jen. Siap. Ya, terkorelasi terhadap bahasa, seperti yang saya katakan bahwa ketika bahasa itu dibudayakan atau dilestarikan terus-menerus, bahasa itu kan berkaitan dengan karakter, ya, kearifan lokal tadi yang dikatakan. Pasti nyambung ya. Pasti berkaitan sekali, karena apa? Maka kemudian ketika bahasanya tersampaikan, etika dalam berbahasa pun itu jelas ada, ya. Baik kepada kehidupan sehari-harinya. Kadang-kadang gitu, karena memang bahasa itu semakin hari semakin tadi menipis mungkin ya, atau semakin hilang, maka bahasa-bahasanya bahasa-bahasa umum, bahasa-bahasa jalanan. Bahasa jalanan itulah yang merepresentasikan sikap kemudian ibaratnya para masyarakat itu sendiri. Dengan seenaknya dan lain sebagainya. Dulu itu kan dari bahasa ke sikap. Bahkan jalan di depan orang tua pun santun. Karena apa? Karena bahasa. Bahasa kan informasi. Ketika menginformasikan bahwa Anda harus begini dan sebagainya, itu sangat berkaitan sekali gitu loh, terhadap sikap kita. Itulah yang memang hilang. Maka kemudian solusinya satu untuk para pendidik. Apa itu Kang Zen? Sementara memang harusnya pemerintah ini bekerja sama dengan seluruh stakeholder yang ada, adakan tadi, baik itu seminar atau apapun yang seperti di Kota Cirebon, tapi paling utama tadi, ayo ibaratnya universitas yang ada di Cirebon sedikit berkorbanlah untuk membuka ruang tadi bahasa daerah, khususnya bahasa Cirebon, karena nggak ada sekali lagi ya. Lalu kemudian selama itu belum tercapai, maka pesan saya terhadap teman-teman, saudara-saudara kita, para pendidik adalah gitu ya. Mari kita budayakan literasi dulu. Baca dan baca. Betul. Historis Cirebon itu seperti apa? Maka disitulah guru akan bisa menerapkan kepada peserta didik. Karena sekali lagi, guru itu wajib multi talent. Apapun harus bisa. Gitu. Serba bisa. Serba bisa. Baik Kang Zen. Kang Toto tahan dulu nih serba bisanya. Dan pemirsa Selamat Pagi Cirebon akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Yayasan Pendidikan Islam Kebon Kelapa Al-Ma'rifah menerima peserta didik baru tingkat RA, MI, SLB, MTS, MA, SMK, dan pondok pesantren dengan fasilitas dan sarana ruang belajar berstandar nasional, laboratorium multimedia, sarana olahraga, asrama putra-putri, dan sarana pengembangan bakat seperti seni qiraatul Quran, menjahit, paskibra, pramuka, silat, dan marching band dengan program unggulan intensif bahasa Arab dan bahasa Inggris. Yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Kebon Kelapa Al-Ma'rifah menerima santri baru. Mari bergabung bersama kami. FTS SMK Al-Ma'rifah terakreditasi B. Berwawasan luas, terampil, dan berakhlakul karimah. Mari bergabung bersama Yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Kebon Kelapa Al-Ma'rifah. Ayo bergabung dan sukses bersama Yayasan Pendidikan Islam Kebon Kelapa Al-Ma'rifah.
Kini hadir lebih dekat dengan Anda, pengobatan mata India Kalsa, terdaftar di Depkes dengan metode pengobatan tanpa operasi, mengobati mata min plus, rabun, katarak. Saya sudah lama menderita penyakit ambien. Mau dioperasi, tapi saya takut dengan operasi. Setelah berobat ke pengobatan Kalsa ambien, saya langsung sembuh tanpa operasi. Terima kasih Kalsa. Setelah berobat ke pengobatan mata Kalsa, mata minus saya kembali normal. Saya sudah lama menderita penyakit mata katarak, sudah 5 tahun lebih. Banyak saran untuk dioperasi, tapi saya takut dengan operasi. Setelah saya berobat ke pengobatan mata Kalsa, mata katarak saya langsung sembuh. Terima kasih Kalsa. Selama ini banyak yang berjanji-janji, tapi kami memberi bukti. Ingat Kalsa, ingat penyakit Anda. Dan awas, jangan salah masuk. Hanya Kalsa yang dapat menyelesaikan keluhan Anda. Pengobatan tradisional India Kalsa, Jalan Raya Palimanan, nomor 46, Cirebon. Saya Imron, Bupati Cirebon, mengajak masyarakat untuk menciptakan situasi aman dan kondusif jelang pemilihan kubu serentak di Kabupaten Cirebon. Dan saya mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilih pada hari pemungutan suara, Minggu tanggal 27 Oktober 2019. Saya berharap semoga pesta demokrasi tingkat desa ini membawa perubahan Kabupaten Cirebon ke arah yang lebih baik. Pilwu aman, Cirebon sejahtera. Sukseskan pemilihan kubu serentak Kabupaten Cirebon. Gunakan hak pilih Anda di hari pemungutan suara pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019. Pilwu aman, Cirebon sejahtera. Terima kasih, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, di session yang terakhir. Saya masih membuka pemirsa untuk kembali silakan bergabung di 0231 482138. Silakan Anda bisa menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh narasumber di pagi hari ini. Ada lagi pemirsa yang bergabung, Kang Zen, Kang Toto, saya sapa dulu. Halo, selamat pagi Cirebon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Kang? Saya Wahyudin Cirebon Timur. Dari mana, Kang? Dari Cirebon Timur. Dari Cirebon Timur, mangga. Akang di Cirebon Timur, mangga Kang. Ingin menyampaikan apa, Kang? Mengkenen. Mengkenen, priben. Guru sekolah di sini bahasa otak lama. Priben, Kang? Jadi bahasanya tentang bahasanya pelajarannya bahasa Indonesia. Nah, ini sinyalnya Kang ya, sinyalnya terputus-putus Ki Kang. Ya, sinyalnya terputus. Silakan bisa mencoba lagi tadi di Cirebon Timur ya. Kembali saya ke Kang Zen ya. Kang Zen tadi terputus oleh jeda iklan berkaitan dengan masih ini menipisnya guru bahasa daerah. Itu untuk tingkat SD, SMP. Nah, juga ini mengkhawatirkan, tadi juga sudah didiskusikan. Nah, bagaimana untuk tingkat SMA gitu, Kang Zen? Baik. Nah, inilah yang jadi mengkhawatirkan ya. Atas kebijakan bahwa SMA tertarik oleh provinsi. Sedangkan di Kabupaten Cirebon sebetulnya kita harus patut bersyukur. Kenapa patut bersyukur, Kang? Kenapa patut bersyukurnya? Karena kita itu ada dua bahasa. Ada dua bahasa. Bahasa Cirebon aslinya dan bahasa Sunda, yaitu yang menjadi representasi dari Jawa Barat. Karena itu. Cirebon adalah gula pasir. Betul. Gulungan laut, pantai, dan pesisir. Betul. Nah, maka kemudian begini. Saya udah mempertanyakan dan koordinasi kepada MKKS Kabupaten Cirebon ya. Saya tanya, Pak di SMA bagaimana? Ternyata kebanyakan
hampir 95% bahkan 97% SMA yang ada di Kabupaten Cirebon menggunakan bahasa lokalnya atau bahasa Sunda. Oh, bahasa Sunda. Iya, yang ada di Kabupaten Cirebon. Itu kan sangat miris bagi saya. Yang saya dengar hanya ada 2, SMA Kelangenan dengan SMA mana? Suranenggala kalau nggak salah. Suranenggala ya, kalau nggak salah itu. Nah itu kan ini yang menurut saya menjadi momok ke depan. Bahwa kenapa ini akan menjadi presiden buruk untuk pendidikan di Kabupaten Cirebon. Jangan melihat kebijakan itu ke Jawa Barat, tapi menanggalkan dan meninggalkan bahasa daerahnya itu sendiri. Kearifan lokalnya tercabut. Betul. Itu yang itu. Tapi saya juga tidak menyalahkan kembali lagi karena kompetensi guru dalam khusus bahasa sastra Cirebon memang tidak ada. Itu yang ganjalan di kita. Maka sejatinya betul itu adalah tanggung jawab bersama. Dimohon untuk kepala sekolah SMA yang ada di Kabupaten Cirebon jangan hanya mengutamakan, walaupun itu opsional sekali lagi, jangan hanya mengutamakan bahasa Sunda, tapi mengutamakanlah bahasa daerah, yaitu bahasa Cirebon. Baik. Menurut Kang Toto sendiri masih di kota Cirebon nih Kang Toto. Nah, gairah ataupun animo dari anak-anak muda khususnya gitu ya terhadap bahasa daerahnya, bahasa Cirebonnya. Ini yang tadi menyambung dari Kang Zen nih. Ini kan sedang mengalami pergeseran nih ya. Betul. Dan yang tadi mengkhawatirkan sekali. Nah, menurut Kang Toto kalau untuk anak-anak mudanya seperti apa juga nih Kang? Sebetulnya di kaum milenial ya, yang saya anggap milenial. Sebetulnya ada keinginan mereka. Ada keinginan. Ada. Itu ditandai dengan apa keinginan itu? Nah, kebetulan anak saya juga ada yang masih SMA, ada juga yang baru lulus kuliah kan. Ada beberapa kali saya sering mendengar mereka itu menyebutkan itu Mimi Isun. Nah, saya tanya Mimi Isun itu siapa? Oh, mamahnya itu, gitu, mama temennya. Nah, di sini saya kira ini ada sinyal bahwa remaja pun sebetulnya sudah ingin gandrung, gitu kan, dengan bahasa daerahnya sendiri. Hanya sekali lagi terkait dengan perkembangan bahasa Cirebon khususnya, ini memang ini satu hal yang bagus manakala remaja sudah mencoba untuk mencintai bahasa daerahnya. Akan tetapi saya melihatnya, mohon maaf, untuk tata krama belum, kromo inggilnya belum, kan belum. Kromo inggilnya. Tetapi buat saya ini adalah sinyal positif yang memang kita punya tanggung jawab untuk memberikan pemahaman, memberikan satu pembiasaan kepada mereka menggunakan bahasa daerah. Bahasa daerahnya. Nah, saya malah punya usulan. Ketika mohon maaf, ketika di kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon mudah-mudahan ketika pada pelayanan, karena ini bahasa adalah tanggung jawab bersama. Ketika ada pada pelayanan pemerintah daerah, apakah kantor manapun lah. Nah, pada hari apa menggunakanlah bahasa daerah. Dalam hal ini bahasa Cirebon lah. Bahasa Cirebon tentunya. Oke. Ini membuat generasi muda kan tentunya akan mencoba untuk apakah membuat KTP atau nah dia dalam hari pakai bahasa itu juga bahasa Cirebon juga ketika pada hari tertentu di sekolah pun menggunakan bahasa Cirebon. Nah, ini yang harus kita pahami dan bisa kita laksanakan sebagai upaya pelestarian bahasa Cirebon. Dan ini ada SMS lagi nih, saya baca terakhir ya. Bahasa daerah niku tanggung jawabnya pemerintah daerah khususnya Cirebon. Perlu anae dina-dina kang komunikasi yang nganggo bahasa Cirebon. Nih sekabeane kantor Kabupaten Cirebon, kota Cirebon, sekolah-sekolah dan juga dinas. Nah, ini searah ya dengan tadi yang Kang Toto sampaikan. Dan sayang sekali nih Kang Toto, Kang Zen, waktu kita terbatas. Saya sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, padahal ini obrolan yang menarik ya. Nanti kita bisa dilanjut Kang Zen Kang Toto di satu lain kesempatan tentu dengan tema yang berbeda. Kang Zen di closing statement singkat saja. Pesannya apa untuk pemirsa di rumah, khususnya untuk pemerintah? Silakan Kang Zen. Singkat saja. Baik. Saya kira kembali lagi bahwa bahasa itu adalah sebagai motivasi untuk meningkatkan sumber daya manusia khususnya di daerah. Bahasa Cirebon yang terkenal sangat
bagus dan sangat halus, itu berkorelasi kepada sikap. Maka ketika bahasa itu hilang, maka sikap, sopan santun dan lain sebagainya khas Cirebon tentunya akan hilang juga. Maka kemudian pemerintah sejatinya membuka ruang tadi dengan kemauan-kemauan milenial yang ingin mempelajari itu, maka bukalah ruang untuk mereka masuk agar mereka yang akan ke depan menjadikan bahasa kita menjadi nomor 1 di Cirebon khususnya. Oke. Silakan Kang Toto di closing statement singkat saja. Ya, terima kasih. Ini nampaknya tadi pendapat saya sejalan dengan SMS dari pemirsa. SMS tadi. Jadi mudah-mudahan ini ada sebuah kebijakan pemerintah daerah, Pemkop maupun Pemkab, untuk bisa mengendorse ini dalam rangka tanggung jawab kita melestarikan bahasa daerah. Karena bahasa itu adalah, mohon maaf, adalah pencerminan budidaya kita, ciri khas kita. Itu barangkali. Mudah-mudahan. Terima kasih nih ya Kang Toto, Kang Jen sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, mohon maaf ada beberapa SMS yang belum saya baca. Bagi pemirsa yang sudah interaktif langsung bergabung di Selamat Pagi Cirebon, saya juga aturkan terima kasih. Demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih juga atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.